صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم almarhum bil barakat wal karamati syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi ta'ala lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, wabil khusus yang baru saja memimpin acara-acara dari bacaan yasin, zikir, tahlil, dan nanti ditutup dengan doa. Semuanya itu dihadiahkan untuk almarhum Bapak Endang Suwarna bin Sukatmin Bapak Sukarman. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus juga Ustaz Mukhlisin yang mengundang saya. Kebetulan saya pernah kemari, tapi saya udah lama banget keder. Saya bilang tadi sama adiknya, saya udah keder masuk kemari. Mungkin lewat kolong, kalau dulu masih bisa lewat rel kalau nggak salah ya. Iya, berarti zaman bahula udah. Jamaah sekalian, saya dengan keluarga Pandang ini luar biasa. Silaturahmi, bahkan salah satu anak dan cucunya dititipin di pesantren saya, dan sekarang masih ada cucunya yaitu yang bernama Hafifah. Alhamdulillah dia merupakan santriwati yang cerdas. Kemarin di 2029 pondok kami ikut lomba, 2023 ikut lomba, ternyata kontingen DKI, saya mewakili pondok kami, juara ketiga Lalaran Alfia tingkat nasional, juara 10 besar Lalaran Amsila Tasrifia tingkat nasional, dan yang ketiga juara ketujuh Imriti, dan yang terakhir Afifa ikut lomba, dia juga juara, dapat nilai A, tapi A-nya tidak plus. Kalau yang plus dapatnya gol, kalau ini perak. Jadi alhamdulillah. Dan juga Ustaz Mukhlis ini juga pernah ngaji juga, sekarang udah jadi pejabat, muridnya banyak dan sudah banyak dipakai sama masyarakat. Saya bilang udah openin masyarakat, insya Allah berkah. Dan dapat jodohnya juga gara-gara kuliah sama ngaji di rumah. Ada beberapa santri, jadi kalau yang mau dapat jodoh, yang susah jodoh, ngaji aja sama saya, ntar saya jodohin. Tapi yang udah punya jodoh jangan minta cariin, saya juga belum. Jamaah sekalian, di dalam masalah kematian, beruntung kita memiliki faham ahlus sunnah wal jamaah. Karena antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia sangat kental kaitannya, hubungannya, dan sangat erat. Bahkan ada riwayat laulal ahya la halakal amwat. Kalau nggak ada orang
hidup, orang yang meninggal banyak yang celaka. Makanya ketika kita, saudara kita, famili kita, orang tua kita ada yang meninggal dunia, acara-acara begini bagi paham ahlu sunnah wal jamaah itu intifa. Apa intifa? Sangat bermanfaat. Mal mayyitu fil qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis yantaziru da'wata ahlihi. Tidaklah orang yang meninggal itu di dalam kuburan bagaikan orang yang kelelep. Orang sini masih paham ya artikel apa bahasa kelelep? Kan gak ada kali sini. Bagaikan orang yang kelelep yang tazir da'wata ahlihi, dia nunggu doa dari keluarganya. Sehingga kata ulama, afdalu ma yuqaddamu bihi lil mayyit, sesuatu yang paling afdal dihadiahkan. Dalam satu riwayat, ma yuhda, sesuatu yang dihadiahkan, sesuatu yang didahulukan dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal, paling tidak ada 4. Kita hidup nih, Pak, masih hidup? Alhamdulillah ada suaranya. Kita hidup nih. Lalu orang yang hidup, apa yang harus didahulukan kepada orang yang meninggal dunia? Ulama mengatakan yang pertama adalah as-salatu. As-salatu bimakna lughatan. As-salatu lughatan yakni ad-du'a. Salat menurut bahasa artinya doa. Maka orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia, yang paling afdal, yang perlu dihadiahkan, yang perlu diutamakan adalah bacain doa. Wabil khusus doanya ke kuburan. Jangan jarak jauh ke kuburan, samperin makam orang tua kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam satu kitabnya, ketika terjadi perang Uhud, orang Islam banyak yang meninggal, diantaranya Sayyidina Hamzah, syuhada Uhud, dan juga beberapa orang kafir yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, akhirnya singkat cerita, kalau diceritain perang Uhudnya kelamaan, apalagi pakai ziarah ke Jabal Uhud, lamaan lagi. Akhirnya tuh orang-orang kafir yang pada meninggal dunia dicebur-ceburin sama Rasulullah, perintah Rasulullah, sahabat, ke dalam sebuah sumur. Setelah itu Nabi ngomong, hal ma'wa'ada rabbuka, apa yang Tuhan kamu janjikan terhadap kamu. Sahabat merasa aneh, kok Nabi ngomong sama orang yang meninggal dunia, yang masih hidup aja dengar suara azan kagak mau, rasanya kepanggil pada budek aja, disuruh ngaji. Kalau kata orang kalender, bedek sama budek apa bedanya? Bersebelahan dah. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, emang orang yang meninggal dia itu dengar omongan kita? Makanya saya nggak tahu nih ada riwayatnya riwayat dari siapa tahu, tapi di kampung saya sangat masyhur. Kalau ada orang lewat kuburan, numpang anak bagong mau lewat, ketahuan anak orang, dia ngomongnya anak bagong. Di sini begitu nggak? Dulu. Ya dulu begitu kan ya. Kalau bocah sekarang mah sama kuburan kan ketakut. Itu di Pondok Kelapa tiap malam minggu udah banyak banget pada nongkrong. Kalau dicolek dari bawah, udah kabur padahal. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, orang yang meninggal itu telinganya jauh lebih peka dibandingkan orang yang hidup. Bahkan dia mendengar
gesekan orang, sendal orang yang berjalan dari keluarganya menuju kuburan. Pada saat itu Nabi pun menjelaskan, yang tidak bisa mendengar dari suara-suara orang yang meninggal yaitu tsaqalain, al-insu wal jin. Jin ama manusia aja yang kagak bisa dengar jeritan orang yang ada di kuburan. Kalau Nabi ngelihat kuburan bagaikan ngelihat ikan di dalam akuarium yang airnya jernih. Makanya ada riwayat ketika ada orang kuburannya lagi disiksa, Nabi lewat, Nabi tahu. Ketika Nabi tahu, akhirnya dicariin pelepah korma yang masih basah. Selagi nih batang korma ini masih basah, akan memberikan istighfar kepada orang yang meninggal dunia. Makanya zaman dulu kalau ada orang meninggal dunia diceblokin pohon jarak. Pohon jarak udah susah sekarang, makanya bayi kembung udah susah nyarinya. Ambil kira di kuburan kalau zaman dulu begitu. Sekarang pohon Kamboja kuburan, ada lagi Kamboja Jepang. Belakangan lagi kagak boleh pohonan hidup, takut gede, kembang-kembangan dari plastik. Itu gimana itu, mesti bahas masail itu. Akhirnya nggak lama kemudian jamaah, kata Nabi, selagi ini batang pelepah korma masih basah, dia bacain istighfar kepada orang yang meninggal dunia. Jemaah sekalian, maka anak yang saleh itu dia tahu tuh kalau bapaknya ibunya meninggal dunia, dia ziarah bapak